bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching dengan alur Tirta. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Wahyu Istiqomah dari SDN Ringinsari, Kecamatan Gladaksari sebagai observer. Dan yang kedua, Saya Atina Mutsla dari SMA Negeri 1 Boyolali sebagai coach. dan yang ketiga, Saya Sri Purwanti dari SDN 1 Boyolali berperan sebagai coaching. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Atina. Waalaikumsalam Bu Isti. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Bu ya. Iya Bu. Ya, sebelum melaksanakan praktik coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang kesiapan praktik coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Atina. Boleh Bu, silahkan. Ya, baik. Bagaimana tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan Bu Atina pada praktik coaching hari ini? Jadi kami berpedoman dengan alur Tirta. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Baik, untuk kompetensi coaching yang akan Ibu Atina capai pada hari ini, terutama pada diri sendiri atau yang akan dikembangkan oleh Bu Atina, itu nanti tentang kompetensi apa? Yang saya akan kembangkan kompetensi pertanyaan berbobot sama kehadiran penuh Bu. Ya, baik, tapi untuk hari ini nanti, proses coaching nanti yang ingin ditekankan oleh Bu Atina itu tentang kompetensi apa? Yang pertanyaan berbobot Bu dengan menggunakan kata kunci yang coach sebutkan sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan sih Bu. Ya, baik, saya rasa pertanyaan yang saya berikan itu sudah cukup ya sebelum melaksanakan praktik coaching dengan alur Tirta Ibu Atina dimulai. Saya harap proses ini nanti akan berjalan dengan lancar, kemudian dapat mencapai dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Atina. Baik Bu. Terima kasih. Jadi Bu. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Pur. Ada apa Bu? Kok saya kayaknya pengen ada yang diceritakan gitu Bu? Iya Bu, bolehkah saya minta waktunya sedikit Bu? Saya itu pengen cerita tentang kalau kesah saya pembelajaran di kelas begini. Boleh Bu, monggo. Mumpung saya ini agak longgar gitu Bu. Begini Bu, saya itu di kelas kalau ngajar itu anak-anak kok kurang begitu antusias begitu Bu. Jadi kadang hanya 50% itu yang benar-benar konsen pada pelajaran saya. Padahal muridnya juga tidak begitu banyak sebenarnya. Jadi menurut Ibu seperti itu ya, yang dihadapi Ibu itu di hari ini hanya 50% yang mengerjakan tugas Bu. Iya, nih, jadi saya pengen ngobrol-ngobrol Bu dengan Bu Tina, semoga saja dapat solusi begitu, pengennya begitu. Monggo pripun Bu? Jadi menurut Ibu itu apa yang diharapkan dari obrolan ini Bu? Ya saya kedepannya itu keresahan saya tadi loh Bu, jadi pengen anak saya itu ya bisa 100% fokus setiap pembelajaran begitu Bu Tina. Kemudian apa sih yang menurut Bu Pur itu mengakibatkan anak-anak itu tidak antusias dalam pembelajaran gitu? Ya kalau kita ingat-ingat lagi ke belakang mungkin apa yang saya salah strategi ya Bu Tina ya, mungkin murid-murid saya itu kurang begitu antusias, itu kayak agak bosan begitu dengan cara ngajar saya, kan saya yang banyak bicara terus, jadi anak-anak itu kayak bosan gitu karena monoton gitu. Saya banyak yang bercerita, saya yang banyak bicara dan hanya sedikit memberi kesempatan kepada mereka itu untuk aktif berpendapat begitu Bu. Oh begitu ya. Kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu itu bosan kemudian kurang antusias itu tadi Bu? Ya kayaknya mungkin dia itu pengen metode baru Bu. Jadi bagaimana saya ngajar itu biar dia nggak bosan, sesuatu yang baru begitu. Oh sesuatu yang baru. Kalau melangkah Ibu itu gimana Bu untuk membuat anak-anak itu 100% antusias dalam pembelajaran, kemudian mengupgrade pembelajaran dengan baru, versi baru itu bagaimana Bu?
kalau monoton gitu ya Bu ya. Saya pengennya itu ke depan pengen memberi pertama kan kesempatan dulu pada anak-anak biar berani berpendapat, biar berani ngomong, paling tidak dia aktif di pembelajaran begitu Bu. Kemudian ini mungkin saya akan menambah sedikit SBK pada saat pembelajaran begitu. Jadi biar lebih menarik, dia nggak bosan begitu. Bagus sekali Bu sebenarnya idenya untuk memasukkan ice breaking dalam pembelajaran Bu. Terus kira-kira kapan Ibu itu akan melaksanakan pembelajaran menggunakan ice breaking, menggunakan variasi baru? Kalau dari niat sih secepatnya itu bisa pengen segera saya laksanakan Bu. Jadi apa yang saya rasakan itu segera dapat teratasi begitu. Paling tidak pembelajaran itu berubah dari kemarin yang saya rasakan ke depan itu semoga bisa menjadi lebih baik gitu. Kira-kira nilai yang Ibu bisa tanamkan dalam diri Ibu itu ketika menggunakan pembelajaran yang monoton, terus ingin tercapainya yang impian Ibu menggunakan ice breaking dan media yang baru itu berapa untuk saat ini? Kalau mungkin saya menilai pembelajaran saya sendiri Bu Tina, sebelum niat saya pengen menggunakan cara baru itu mungkin kemarin masih 5, tapi harapan saya ke depannya bisa lah, nanti bisa 8 itu saya udah alhamdulillah, nanti seandainya saya sudah menerapkan metode-metode yang baru itu. Berarti ada pengen peningkatan. Terus apa yang dilakukan Bu Pur untuk meningkatkan dari 5 tadi menjadi 8 pembelajaran itu Ibu? Iya, kalau dari segi metode mungkin anak-anak, terutama anak kecil itu mungkin lebih senang kalau pakai media yang baru. Rencananya sih pengen saya pertontonkan video meskipun baru sekedar dari YouTube, mungkin pakai media-media yang menyenangkan, hal yang baru dari belum pernah mereka lihat itu, rencananya begitu Bu. Terus apa langkah lagi Bu selain tadi menggunakan video? Apakah akan ada pembelajaran ataupun kita menggait rekan kerja atau bagaimana gitu? Nah itu Bu yang ketiga tadi Bu. Jadi saya juga aktif tanya-tanya sama teman-teman yang di kantor, teman lain. Jadi menggali, tanya bagaimana dapat ide-ide baru seandainya di kelas, untuk kelas saya anak-anak kecil itu seperti apa. Saya juga dari saya sama teman-teman rekan sejawat Bu. Sebenarnya betul sekali Bu, harus adanya kolaborasi Bu untuk pembentukan anak biar tidak bosan dari masukan dari rekan-rekan kerja, itu juga sangat dibutuhkan sih Bu. Terus kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Bu? Niat tadi kan sudah ada ya Bu ya, rencana juga sudah ada. Di sini tinggal mungkin saya itu harus benar-benar melaksanakan secara kontinu, melaksanakan secara berkelanjutan. Jadi biar apa yang menjadi cita-cita saya itu, apa harapan saya itu bisa betul-betul terwujud gitu. Terus apa komitmen Ibu untuk rencana dan cita-cita harapan Ibu untuk meningkatkan model pembelajaran siswa jadi aktif yang tadinya baru skornya 5 terus pengen jadi 8, itu bagaimana Bu? Ya intinya dari rencana pembelajaran saya dulu ya Bu ya. Jadi saya buat konsepnya itu semenarik mungkin ya. Meskipun ini baru masih jangan Bu. Jadi membuat konsep pembelajaran yang menarik, memanfaatkan sumber belajar yang kalau anak-anak kecil itu yang kontekstual, jadi barang-barang yang mereka lihat secara langsung itu mungkin lebih bisa. Kemudian tidak terlalu terkesan menekan begitu kepada anak, kepada murid. Jadi pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka gitu. Bagus. Terus untuk apa? Saya sih mendukung Bu rencana Ibu ini bagus sekali. Tadi adanya kolaborasi, adanya pembelajaran yang baru, kemudian menggunakan media baru. Semoga sukses nih Bu. Terus apa yang didapatkan oleh Bu Pur dalam pembicaraan ini Bu? Ya terima kasih. Semoga dengan saya curhat cerita sama Bu Tina itu paling tidak saya merasa lega dulu. Sudah ada teman ngobrol tentang keresahan saya. Harapannya ya nanti ke depan saya betul-betul bisa melaksanakan niat saya, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Apa itu kemudian pembelajaran di kelas itu sesuai yang saya harapkan. Jadi anak-anak betul-betul 100% fokus dalam pembelajaran. Begitu. Wah bagus sekali. Semoga sukses ya Bu, lancar. Amin. Dan tidak ada kendala. Amin. Ya, terima kasih Bu Tina atas waktunya. Lain kali mungkin saya bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya. Baik Bu, sama-sama ya Bu. Terima kasih Bu Athena sudah melakukan praktik coaching pada siang hari ini. Apa yang Ibu sudah lakukan selama coaching sehingga indikator tercapaian yang tadi Ibu bicarakan atau Ibu harapkan itu bisa terwujud? Setelah saya tadi melaksanakan coaching,
saya merasa bahwa indikator-indikator ketercapaian sudah sesuai dengan alur tirta yang diharapkan dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah runtut dan sudah masuk semua. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari coach saya yaitu Bu Pur dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan. Beliau bisa menggali potensi untuk memecahkan masalah tersebut sendiri tanpa saya memberikan masukan ataupun solusi. Ibu Pur sendiri sebagai coach itu bisa mendapatkan solusi-solusi dari kita berbicara menggunakan alur tirta tadi, Bu. Baik, seperti yang saya lihat tadi, saya juga tadi mengamati bahwa Ibu sudah berusaha untuk hadir penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif, seperti itu, sehingga penjenengan tadi tidak kesulitan dengan kata-kata kunci yang menjadi poin dalam proses coaching. Nah, tadi coaching dapat menggali ide-ide dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Athena. Mungkin untuk kedepannya nanti potensi apa lagi yang ingin Bu Athena kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Saya ingin mengembangkan yang mendengar aktif, Bu, sehingga saat menjadi coach itu saya ingin memperbaiki gestur dari tubuh saya, kemudian fokus saya terhadap curhatan coach tadi, Bu, sehingga saya ingin hadir penuh dan mendengarkan secara utuh ketika coaching itu berlangsung atau bercerita. Tadi kan saya masih nyambi apa-apa gitu, Bu. Ya, baik. Untuk kedepannya nanti ya, Bu, ya. Untuk nanti Bu Athena ingin menambahkan kegiatan atau kemampuan Bu Athena dalam hal mendengarkan aktif. Untuk mencapai hal itu, Bu Athena, apa yang akan Ibu Athena lakukan? Ataukah berkolaborasi ataupun dengan cara yang lain? Nah, jadi kalau menggunakan alur tirta ini kita harus ajak ataupun selalu dipraktekkan, Bu. Kalau kita berbicara itu ya harus mendengarkan dengan baik, ada yang berbicara itu harus mendengarkan dengan baik, kemudian gesturnya juga harus mengamati apa yang coach lakukan. Jadi tidak hanya melihat ataupun mendengarkan tapi tidak fokus dengan beliau, enggak, tapi kita harus fokus kepada beliau yang ketika bercerita itu kita harus mendengarkan secara utuh dan mendengarkan secara penuh gitu, Bu. Ya, sangat bagus sekali ya rencana Bu Athena ke depannya. Semoga pada kesempatan yang lain nanti saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi yang dikembangkan oleh Bu Athena, yaitu mendengarkan secara aktif, terus secara tidak langsung dapat meningkatkan kompetensi yang akan dimiliki oleh Bu Athena sebagai coach. Seperti itu, terima kasih Bu Athena atas waktunya. Semoga Bu Athena sehat selalu, dapat memberikan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi, seperti itu. Amin. Terima kasih ya, Bu, waktunya. Terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan hari ini kami akan mendemonstrasikan demonstrasi konstekstual modul 2.3 tentang taktik coaching dengan menggunakan alur tirta. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Rahmawati dari SMA Negeri 3 Boyolali sebagai observer. Kemudian Dan saya Sri Purwanti dari SDN 1 Boyolali. Di sini saya berperan sebagai coach. Dan saya Wahyu Istiqomah dari SDN Dinginsari Kecamatan Gladaksari sebagai coaching. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam, Bu Rizka. Bagaimana kabar Bu Pur hari ini? Alhamdulillah. Bu Rizka sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Iya Bu Rizka. Sebelum melakukan praktek coaching, saya akan bertanya-tanya terkait kesiapan Ibu tentang praktek coaching. Bolehkah Ibu? Ya, silakan Bu Rizka. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada praktek coaching hari ini? Jadi nanti pada praktek coaching itu yang akan saya lakukan itu rubrik penilaiannya berdasarkan dengan alur tirta. Kemudian kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan?
Oke, dari alur Tirta tadi yang terdiri dari identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab tadi, yang akan saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot, Bu Rizka. Untuk indikator ketercapaiannya bagaimana, Bu? Pertanyaan berbobot dengan menggunakan kata kunci yang coach sebutkan itu, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot begitu Bu, yang lebih berkualitas begitu. Itu yang ingin saya kembangkan, Bu Rizka. Oke, baik. Saya rasa cukup pertanyaan yang saya sampaikan. Sebelum melaksanakan praktek kucing ini dengan alur Tirta dimulai ya, Bu ya? Ya, oke, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Bu Istri. Bu Pur, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau bikin cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Boleh sekali Bu Istri. Kira-kira apa yang penjenengan resahkan kali ini? Begini Bu, akhir-akhir ini itu kan saya merasa murid-murid di dalam kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya menjadi yang mengerjakan itu tugas hanya 50% setiap kelas. Begitu ya Bu Istri. Jadi kira-kira dengan obrolan kita hari ini harapan Bu Istri apa? Dari obrolan yang kita laksanakan nanti, saya berharap saya itu akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini tentang murid-murid saya yang saya ajar saat ini. Ya, baik. Kalau menurut Bu Istri, seandainya dilihat kita terus ke belakang lagi, yang membuat anak-anak itu kurang antusias, kurang bersemangat dalam belajar, kira-kira apa? Kalau ingin diingat kembali ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran itu adalah yang pertama, pembelajaran yang saya berikan itu terlihat membosankan menurut anak-anak, kemudian terlalu monoton. Setelah itu saya terlalu dominan dalam berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, dan keduanya saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk bercerita atau berpendapat atau berperan aktif dalam kelas. Kemudian karena biasanya itu mereka juga tidak mau jika disuruh untuk menyampaikan pendapat. Jadi begitu ya Bu. Jadi kira-kira yang bisa membuat greget murid-murid Bu Istri itu kira-kira apa ya? Yang bisa membuat lebih antusias begitu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, terus tidak monoton dan tidak membosankan, dan anak-anak juga lebih aktif dalam pembelajaran. Kalau itu saya sependapat dengan gagasan Bu Istri. Kemudian apa saja yang bisa membuat murid-murid itu semakin menikmati pelajaran, jadi merasa asik sehingga tidak bosan begitu Bu Istri? Ya, kalau menurut saya harus memberikan kesempatan kepada murid sehingga dalam pembelajaran nanti terpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan experience juga dalam pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik dan aktif seperti itu Bu. Ya betul. Ini mengenai tugas yang Bu Istri berikan kepada anak-anak, apakah penyebabnya sehingga anak-anak itu kok kurang bersemangat, kurang antusias dalam mengerjakannya begitu Bu? Kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak mungkin ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar dan yang beragam dan mengasihkan. Ya, kalau boleh tahu selama ini sumber belajar yang seperti apa Mbak yang Bu Istri gunakan itu? Biasanya saya menggunakan buku teks Bu. Dalam di perpustakaan itu kan banyak buku teks, dan saya dalam pembelajaran menggunakan buku teks dari perpustakaan. Tapi sebenarnya Bu Istri mengetahui tidak sebenarnya ada sumber bahan lain dalam pembelajaran itu selain pakai buku teks saja? Menurut saya banyak ya Bu ya, kalau untuk sumber belajar seperti video YouTube, kemudian artikel di blog, terus tulisan ilmiah di internet ataupun media lingkungan juga bisa. Kemudian menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya Bu ya, seperti TikTok, IG, seperti itu Bu. Nah itu betul sekali, dan anak-anak lebih senang sebenarnya, saya yakin sekali bila ibu pakai menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti itu, kemungkinan murid-murid juga akan lebih antusias begitu. Jadi untuk menyelesaikan keresahan Bu Istri tadi, kira-kira rencana ke depan apa Bu Istri? Yang pertama untuk rencana saya ya, merancang pembelajaran yang mengasihkan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, video dari YouTube ya, kemudian bisa juga dari TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu,
Kemudian membentuk tugasnya itu juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan atau yang lain. Ya, itu rencana yang sangat bagus dan luar biasa ya Bu. Semoga berhasil. Karena sudah ada niat, sudah ada rencana untuk yang dilakukan. Kira-kira komitmen apa Bu sih yang terhadap rencana tadi? Komitmen saya nanti untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menghasilkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Ya, itu bagus sekali, ide luar biasa Bu Isti. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang sudah penyelenggara rencanakan nanti bisa menghasilkan sesuatu yang betul-betul Bu Isti harapkan. Sukses selalu Bu Isti. Ya, terima kasih Bu Syukur atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi guru yang selalu diinginkan. Bu Pur, Ya. setelah saya tadi mengobservasi praktek coaching dengan Bu Isti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, baik Bu Rizka. Apa yang sudah Bu Pur lakukan selama coaching sehingga indikator ketercapaian yang tadi Ibu harapkan itu bisa terwujud? Ya, baik Bu Rizka. Setelah saya melaksanakan coaching praktek tadi, saya merasa bahwa indikator-indikator ketercapaian sudah sesuai dengan alur Tirta Bu yang diharapkan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan tadi. Kemudian beliau Bu Isti tadi juga bisa bercerita dengan panjang lebar, menceritakan keresahannya. Kemudian beliau juga bisa mencari solusinya sendiri atas permasalahannya tadi Bu. Oke, memang betul yang terlihat dari saya tadi, Ibu sudah hadir penuh, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot sehingga panjenengan tadi tidak kesulitan dengan kata-kata kunci yang menjadi poin dalam proses coaching Bu. Tadi coaching dapat tergali ide-idenya dari pertanyaan yang panjenengan sampaikan. Mungkin untuk kedepannya potensi apa lagi yang ingin Bu perkembangkan dalam proses coaching ini Bu? Baik Bu, kedepannya itu saya ingin mendengarkan secara aktif sehingga menjadi coach, saya ingin memperbaiki gestur saya. Jadi kemudian fokus ke kunci biar dialog dua arah itu terlihat lebih bermakna begitu Bu. Oke, semoga pada kesempatan yang lain saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi mendengarkan aktif itu bisa ditingkatkan pada proses coaching berikutnya ya Bu ya. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Ya, terima kasih sama-sama Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dengan saya sendiri, yaitu adalah Wahyu Budi Utami dari SMK Negeri 1 Selau sebagai observer. Dan saya Wahyu Istiqomah dari SDN Dingin Sari, Geladak Sari sebagai coach. Saya Rizka Ramawati dari SMA Negeri 3 Boyolali sebagai coach. Kami di sini melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk kegiatan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pertama, saya selaku observer dalam kegiatan coaching akan mengajak ibu-ibu semua untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini dengan keadaan sehat, senang, bahagia, dan rileks. Nah, pada kesempatan ini, saya selaku observer akan melakukan kegiatan coaching percakapan pra-supervisi, dan pasca-supervisi. Pra-supervisi, saya di sini akan melakukan beberapa pertanyaan kepada coach yang terkait tentang kompetensi inti coaching dan apa yang ingin dikembangkannya. Pelaksanaan supervisi, saya di sini akan mengamati dan mencatat hasil dari percakapan antara coach dengan kunci terkait dengan target pribadinya.
Pasca supervisi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada coach, menyampaikan pengamatan, rencana tindak lanjut, dan refleksi pada kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu. Pripun kabar hari ini Bu Isti? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu? Saya pun juga sehat Bu Isti. Bu Isti, hari ini nanti kita akan melakukan latihan coaching gitu sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelum kita melakukan kegiatan coaching, perkenalkan dulu saya sendiri Wahyu Budi Utami, di sini nanti sebagai observernya, kemudian berperannya juga sebagai pengamat. Kemudian Bu Wahyu Istiqomah itu sebagai coach ya di dalam kegiatan di sini nanti Bu, dan nanti ada Bu Rizka juga sebagai coachnya. Pada proses uji hari ini, saya di sini sebagai pengamat, adapun beberapa poin ya Bu yang akan saya tanyakan dan saya amati serta saya cantumkan di sini nanti. Dalam rubrik penilaiannya, saya di sini nanti mengamati jalurnya tentang alur tirta gitu nggih. Apakah selama kegiatan percakapan nanti sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Kemudian kira-kira dari Bu Isti masih ingat nggak sih apa itu daripada tahapan alur tirta Bu Isti? Nah, baik, jadi nanti saya sebagai coach, saya akan menggunakan tahapan tirta seperti itu Ibu. Seperti yang kita ketahui, tirta itu dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu Bu. Ya, betul sekali nih Bu Isti. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini nanti akan tampak dalam proses kegiatan coaching kita hari ini. Kemudian saya di sini juga akan mengamati kompetensi coach yang Bu Isti miliki. Untuk yang di sini Bu, menurut Bu Isti, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa sih yang diinginkan dari Bu Isti nanti? Ya, dari proses coaching yang akan saya laksanakan nanti, saya harapkan berjalan dengan baik ya. Terus untuk indikator ketercapaian nanti, saya akan memenuhi semua kriteria dari rubrik penilaian tersebut. Gitu Bu. Terima kasih Bu Isti. Sebelum kita melanjutkan pada proses coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Isti. Yang pertama, kompetensi coaching apa sih yang ingin Bu Isti kembangkan nanti? Baik, dalam proses coaching nanti saya akan menekankan tentang yang pertama kehadiran penuh sebagai coach, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oh, katen. Oke, jadi ada 3 ya Bu ya? Ada 3 kompetensi coach yang pengen dikembangkan oleh Bu Isti dalam latihan coaching hari ini, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Isti, dari 3 kompetensi tersebut, manakah sih yang secara spesifik ingin Bu Isti kembangkan? Baik, secara spesifik yang ingin saya tekankan yaitu pada perkembangan memberikan pertanyaan berbobot, karena memang saya butuh sekali untuk pengembangan dalam hal itu. Katanya. Jadi kompetensi pertanyaan yang berbobot ya Bu yang pengen dikembangkan. Menurut dari Bu Isti sendiri, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pada kompetensi, yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ingin Bu Isti inginkan itu yang seperti apa kompetensinya? Harapan yang saya ingin kembangkan kompetensi pada diri saya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa memunculkan ide-ide dari coach sendiri, sehingga nanti permasalahan yang dia hadapi itu dapat terselesaikan dari coach menemukan solusinya gitu ya Bu ya. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari kunci ya Bu ya. Baik, selanjutnya semuanya kegiatan latihan kunci hari ini saya serahkan pada Bu Isti dan beserta dengan Bu Rizka untuk melaksanakan proses kegiatan kucing hari ini. Semoga kegiatan proses kucing hari ini itu dapat bisa berjalan dengan lancar dan bisa menemukan apa yang menjadi tujuan pada kegiatan hari ini. Begitu Bu Isti? Ya, baik, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Isti. Udah nggak masuk waktu istirahat nih, mau makan bareng enggak?
Enggak ah, Bu, lagi males. Kenapa kok tumben banget? Tante, saya perhatikan dari tadi kok Bu Rizka itu murung. Terus ada apa Bu? Boleh saya tahu? Iya Bu, lagi khawatir banget, perasaannya tuh lagi galau. Kenapa Bu? Ini terkait pemanggilan PPG. Sebenarnya itu sudah saya tunggu-tunggu dari lama sih Bu ya, panggilan PPG itu. Alhamdulillah ini kepanggil, tapi kok itu berbarengan dengan pendidikan guru penggerak. Saya tuh galau nanti tuh, saya tuh bisa nggak mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik dan maksimal. Belum lagi saya tuh masih ada tugas lain, tugas tambahan di sekolah, jadi di biro akademik, pembina ekstrakurikuler, terus kemudian menjadi aspek sarpa juga. Belum PPG aja, saya sudah banyak sering meninggalkan kelas, meninggalkan anak-anak. Saya tuh khawatir besok itu bisa nggak mengerjakan tugas PPG dan PGP itu dengan baik dan maksimal Bu. Oh begitu, jadi Bu Rizka ini murung karena merasa khawatir dengan kondisi tersebut ya. Saya bisa ngerti banget kok perasaan Bu Rizka itu seperti apa ketika memiliki dua job yang harus sama-sama dikerjakan secara bersamaan. Iya Bu, saya tuh sempat berpikir apa saya mengundurkan diri aja ya dari PGP. Kan yang terpanggil PPG pilot ini 2 dan 1 kemarin kan banyak yang mengundurkan diri. Terus saya tuh kok berpikir apa yang PGP saya mengundurkan diri aja ya, tapi kok sudah separuh jalan, sudah sampai modul 2 aja udah hampir selesai, tinggal 1 modul lagi. Tapi satu sisi lain saya juga mau PGP itu juga lulus, PPG-nya juga dikerjakan tugasnya dengan baik dan benar Bu, gitu. Gitu. Jadi biasanya memang Bu Rizka kita lebih tenang setelah bercerita ya Bu ya. Kemudian dengan siswa-siswi Bu Rizka bagaimana? Apakah mereka ketika Bu Rizka itu melaksanakan tugas mereka komplain ketika Bu Rizka banyak meninggalkan kelas? Pasti Bu. Sebenarnya saya sudah menjelaskan waktu PGP kemarin, saya sudah menjelaskan kalau mungkin saya akan banyak meninggalkan kelas terutama di jam-jam terakhir, karena rukol itu pasti di jam-jam terakhir, jam 1, mulainya kan biasanya jam 1 bulan. Kebanyakan di jam saya itu memang saya dikasih di jam-jam terakhir sekitar jam habis duhur kayak gitu. Saya sudah menjelaskan ke anak-anak sih Bu kalau mungkin Rizka tidak bisa masuk kelas di hari tertentu, biasanya dalam seminggu kan 2 kali, belum lagi kalau ada kegiatan tugas kelompok di luar gitu. Sudah menjelaskan ke anak-anak, tapi ya kadang anak-anak kayak merasa Bu Rizka kayak gitu. Jadi sebenarnya Bu Rizka sudah memanfaatkan waktu dengan baik ya. Terus apakah masih ada hal yang lain? Masih sih Bu, kayak misal tahapan PPG ini, untuk tahapan PPG ini masih ada tahapan lapor diri di mana itu harus mencari surat-surat kesehatan, surat-surat SKCK seperti itu, bebas nafsa dan lain-lain. Tapi ya kemarin sudah saya segera laksanakan untuk melalui tahapan lapor diri itu. Ya, kalau saya garis besarin ya, jadi permasalahan Bu Rizka ini adalah pembagian waktu antara PPG dan CGP, gitu ya Mbak ya? Kemudian dari permasalahan tersebut, sampai saat ini apa Bu Rizka mempunyai rencana untuk melakukan atau mengatasi masalah tersebut bagaimana? Saya akan membuat skala prioritas PISTI, urutan waktu dan pembagian proses mengerjakan penyelesaian tugas-tugas berdasarkan urutan deadline-nya. Jadi saya berusaha untuk tidak menunda-nunda tugas PGP dan tahapan dari PPG ini. Sebenarnya setelah lapor diri itu kita bisa memulai mengerjakan modul-modul yang ada di LMS. Ini ya sudah saya baca sedikit-sedikit gitu. Untuk lapor diri kemarin alhamdulillah sudah tahapannya sudah selesai. Ya semoga lah yang PGP ini saya tidak seperti yang kemarin-kemarin menunda-nunda tugas ya. Semoga nanti kedepannya bisa sesuai dengan tadi yang saya rencanakan, membuat skala prioritas dan tugas-tugas sesuai deadline gitu. Ini udah bagus ya Bu ya. Terus untuk kegiatan PPG yang sudah Ibu Rizka lakukan apa? Ya itu tadi saya sudah
melaksanakan semua tahapan lapor diri, sudah membuka LMS. Tapi ya walaupun sedikit kaget ketika membuka LMS kok, wah tugasnya kok seperti ini ya, itu yang membuat saya galau tadi Bu. Kemudian saya baca sedikit-sedikit ya, walaupun ini belum saya kerjakan, cuma untuk modul-modul sudah saya kerjakan, sudah saya baca. Iya, bagus sekali Bu itu. Terus karena menemukan solusi tadi ya, tadi kan permasalahan Buriska itu pembagian waktu antara PGP dan PPG seperti itu ya. Terus bagaimana menemukan solusi dari permasalahan Buriska ini? Apakah akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi atas solusi yang Buriska temukan? Iya Bu Isti, saya akan menjaga komitmen untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi saya sampaikan ke Bu Isti. Saya akan melaksanakan tugas-tugas dari PGP, tugas-tugas dari PPG, saya akan menjalankan dua-duanya. Insya Allah saya akan komitmen untuk melaksanakan dua tugas itu bersama dengan baik dan benar. Semoga hasilnya maksimal. Ya. Terus ini tahap refleksi ya Bu ya. Setelah Anda melaksanakan proses tanggung jawab tersebut, itu perasaan jenengan gimana? Kan tadi sudah ada masalah, kemudian jenengan sudah menemukan solusi dari diri jenengan sendiri. Perasaan jenengan gimana? Alhamdulillah senang Bu, saya bisa menceritakan keluh kesah saya ke Bu Isti. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Ya, baik, mungkin sudah selesai ya, karena Buriska sudah menemukan solusi juga dari permasalahan Buriska. Baik, terima kasih Bu. Semoga Buriska dapat melaksanakan tanggung jawab dengan berkomitmen untuk merencanakan atau melaksanakan aksi nyatanya. Saya juga berterima kasih sekali pada Bu Isti yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya tadi bisa menemukan solusinya. Makasih ya Bu Isti ya. Ya, sama-sama. Baiklah, setelah kita tadi melaksanakan ada tahapan pra-observasi, observasi, tibalah saatnya sekarang kita pada tahapan yaitu adalah observasi. Terima kasih Bu Wahyu Istiqomah tadi selaku coach, beserta yaitu adalah Ibu Rizka Rahmawati sebagai kuci. Luar biasa sekali Bu, tadi proses kegiatan kucing sudah berjalan dengan baik dan lancar, rileks dan menyenangkan ya Bu ya. Saya tadi sudah mengamati percakapan antara Bu Isti dengan Bu Rizka, sudah mendengarkan yaitu alur cerita ya. Mulai dari tujuan itu sudah terlihat, kemudian menanyakan harapan dari percakapan tersebut, beserta identifikasi masalah yang sangat jelas dan terpapar dengan baik. Kemudian Bu Isti tadi juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengungkapkan bahwa Bu Rizka terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga rencana aksi pun di sini ide-ide baru sudah muncul dari apa yang ditanyakan oleh Bu Isti tadi, sehingga Bu Rizka bisa menentukan mana skala prioritas yang akan digunakannya dalam menghadapi permasalahannya tersebut. Selain itu tadi Bu, tanggung jawab pun juga sudah terlihat ya, sudah terlihat di mana Bu Rizka tadi bisa mengungkapkan target dari rencana aksi yang akan dilaksanakannya. Nah, kemudian Bu, ada beberapa pertanyaan di sini nanti yang akan saya tanyakan terhadap Bu Isti nih. Setelah Bu Isti dan Bu Rizka siang hari ini tadi melakukan kegiatan kucing, itu perasaan Bu Isti itu sekarang bagaimana setelah melaksanakan kegiatan tersebut? Baik, perasaan saya sebagai coach ya, karena tadi masalah dari Bu Rizka itu kan tentang skala prioritas. Terus Bu Rizka, perasaan saya tuh yang jelas senang ya, karena berkat dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, Bu Rizka mampu mengeluarkan atau memperlihatkan permasalahan yang terjadi pada Bu Rizka. Kemudian setelah memperlihatkan permasalahannya, Bu Rizka secara tidak langsung juga menemukan ide-ide baru atau solusi dari permasalahan dari Bu Rizka sendiri. Gitu ya Bu ya. Kemudian Bu Isti, pada saat tadi panjenengan melakukan coaching dengan Bu Rizka, kira-kira indikator ketercapaian pengembangan kompetensi tadi yang diinginkan Bu Isti yang tadi kita bicarakan di depan, kira-kira sudah terlaksana, sudah tercapai atau belum Bu? Baik Bu, menurut saya tadi selama proses coaching itu
sudah terlaksana ya, tapi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada tahapan coaching tadi Bu Rizka sudah memunculkan rencana untuk perbaikan atau skala prioritas yang dicetuskan oleh Bu Rizka sendiri pada permasalahannya. Oke, Bu. Bu Isti, tadi kan di awal percakapan kita, yaitu adalah Bu Isti ingin sekali yaitu adalah mengembangkan kompetensi yang dimiliki secara spesifik, yaitu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, ya. Dan itu Bu Isti ternyata sudah bisa melakukannya pada waktu kegiatan kucing siang hari ini dengan Bu Rizka. Kemudian Bu, setelah mencapai itu adalah kompetensi yang sudah diinginkan, kira-kira dari Bu Isti ada nggak yang kompetensi yang ingin Bu Isti itu kembangkan lagi berdasarkan dari hasil coaching yang tadi barusan dilakukan? Kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Isti kembangkan dari diri Ibu Isti sendiri? Baik, setelah saya melaksanakan coaching tadi ya, karena tadi kan tujuan utama saya sebagai coach itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk kedepannya nanti saya akan berusaha untuk mentargetkan untuk berperan aktif atau mendengarkan secara aktif si kuci, seperti itu, Bu. Baik ya Bu, bagus sekali ya, ternyata Bu Isti pengen mengembangkan yang lebih banyak lagi ya. Terima kasih Bu Isti, mudah-mudahan apa yang ingin Bu Isti kembangkan bisa terlaksana dengan baik, dan semoga kedepannya nanti observasi atau kegiatan kucing bisa dilaksanakan lagi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya Bu, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan selalu sehat. Ya, terima kasih Bu Ayu. Sami-sami.